Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di video bedah buku. Sebelumnya saya sudah pernah bedah buku The Seven Habits of Highly Effective People, sekitar 20-an something video. Terus kemudian saya lanjutin dengan bedah buku The 8 Habits ya, kelanjutannya. Teman-teman juga sudah bisa menikmati sampai episode yang terakhir, silahkan ditonton aja. Nah sekarang saya mau lanjutin bedah buku ke buku yang tidak betul-betul baru, tetapi baru-baru ini masuk sebagai sebuah training ya di Frank Covey, di Dunamis juga. Jadi sudah ada trainingnya juga. Nah, buku ini saya kenal waktu pertama kali dia muncul sebagai edisi pertama, yang kemudian sekarang sudah ada edisi yang keduanya dari Revised Update Edition-nya. Sebuah buku yang dari judulnya aja waktu itu saya melihat ini buku yang menarik ya. Terus tesis dari buku ini juga luar biasa sih. Jadi kita mau bahas buku yang judulnya adalah Multipliers. Nah, saya nggak bawa buku edisi fisiknya, saya lagi baca buku edisi Kindle-nya ya. Nah ini dia. Bukunya lumayan tebal tapi sangat bagus. Dan saya kira di Indonesia sudah ada edisi terjemahannya. Meskipun mungkin belakangan agak susah dicari di Gramedia, tapi mungkin di toko online ada ya. Edisi bahasa Inggrisnya juga sempat agak lama di beberapa toko buku, mudah ditemui. Sekarang agak susah sih, tapi buku ini bagus banget ya. Nah, judul bukunya Multipliers, subjudulnya How the Best Leaders Make Everyone Smarter. Jadi gimana para pemimpin yang baik itu sebenarnya adalah justru pemimpin yang mampu membuat orang-orang itu menjadi lebih pintar, lebih cerdas gitu ya. Yang nulis namanya Liz Wiseman. Nah, ini perempuan ya, ibu-ibu. Nah, yang menarik adalah ada kata pengantar dari tidak lain dan tidak bukan adalah Stephen R. Covey. Pak Covey ya. Covey yang itu betul. Jadi buku ini sudah terbit waktu Pak Covey belum meninggal, berarti sebelum tahun 2012 ya, edisi pertamanya itu. Kemudian direvisi. Nah, nggak heran kemudian akhirnya trainingnya juga tersedia lah di salah satu solusi dari Franklin Covey, dan tentu saja Dunamis di Indonesia juga bisa mengadakan hal itu. Nah, saya mau bahas mulai dari kata pengantar dari Pak Covey dan juga kata pengantar dari Liz Wiseman sendiri ya. Yang pertama adalah mungkin sedikit saya kasih spoiler dulu ya. Multiplier sih maksudnya apa? Nah, sederhananya begini ya. Liz Wiseman tuh melakukan sebuah observasi, ya ada pengamatan yang cukup tajam dari beliau dan mungkin kita akan merasa relate. Barangkali kita pernah kerja sama pemimpin di sebuah tim yang kalau kita kerja sama mereka itu kita amati ya, diri kita dan tim kita itu cenderung kecerdasannya menurun ya secara kolektif. Jadi ciri-ciri kecerdasan menurun itu apa? Kita jadi cenderung menerima aja, nggak banyak berpendapat, nggak jadi tambah pinter, nggak jadi tambah kreatif gitu ya. Si pemimpinnya bisa jadi kreatif, pemimpinnya bisa jadi punya banyak ide dan kita tinggal jalanin aja. Nah, di sisi yang lain ada para pemimpin yang kalau kita kerja sama mereka itu kita tambah pinter, kita berani ngomong, berani berpendapat, berani ngusul. Dan secara kolektif tim kayak gitu, sehingga tidak saja pemimpin ini bisa mencapai hasil, tetapi bisa mencapai hasil melalui keseluruhan tim gitu ya. Jadi pada saat kita nggak kerja lagi sama beliau, kita jadi orang yang capable, yang kompeten gitu. Nah, Bu Liz Wiseman ini mengamati dua grup ini gitu ya, dan kemudian mengatakan bahwa kayaknya memang setidaknya ada dua jenis pemimpin ya. Pemimpin jenis pertama yang membuat kecerdasan kolektif tim itu menurun, itu dia sebut sebagai diminisher ya. Jadi orang-orang yang ya sadar nggak sadar perilakunya, tindakannya, cara dia memimpin itu mendiminish ya, menurunkan, mengurangi kecerdasan kolektif dari timnya. Nah, sebaliknya para multipliers adalah orang-orang yang ketika mereka memimpin, mereka bisa memultiply ya, meningkatkan kecerdasan kolektif yang dari tim yang mereka pimpin. Nah, untuk itulah dia bikin riset tentang hal ini. Jadi buku ini hasil riset ya.
Hasilnya setahu saya sih dari riset waktu dia S2 kalau nggak salah MBA, tapi risetnya cukup serius. Nanti kita akan lihat ada kisah tentang penelitiannya itu, bahkan tidak hanya di Amerika aja, dia mengumpulkan data dari banyak negara. Oke, balik lagi ke tadi ya. Nah, kenapa judulnya multipliers? Karena itu ya. Karena dia pengen meliti apa yang membedakan para pemimpin yang mampu melipat gandakan kecerdasan kolektif timnya dengan yang justru menurunkan. Nah, pertanyaannya, kenapa pertanyaan itu jadi penting ya? Kenapa jadi pemimpin yang multiplier itu jadi penting? Nah, nanti akan kita bahas nih di kata pengantarnya ada. Tapi sebelum itu, kata pengantar dari Pak Kofi dulu ya. Jadi pas mungkin Pak Kofi baca buku naskahnya Multipliers ini, dia jadi keingetan sebuah kisah yang dialami sendiri, yang saya pernah, mungkin teman-teman juga yang pernah ikut training 7 Habits for Manager, saya pernah mendengar kisah ini. Jadi Pak Kofi bilang, saya pernah mengalami kerja bareng multipliers. Jadi suatu saat waktu beliau masuk kuliah, dia itu ngambil cuti atau break gitu, atau mungkin masa liburan ya. Kemudian dia pergi ke Inggris untuk semacam kayak pelayanan lah gitu ya. Nah, beliau kan aktivis lah ya, aktivis keagamaan gitu ya. Jadi dia pergi ke Inggris, kebetulan bertemu dengan ketua perkumpulan lah gitu ya, ketua perkumpulan gereja di sana, yang dalam interaksi selama beberapa lama akhirnya tiba-tiba bilang sama dia bahwa saya punya tugas buat kamu. Jadi si kepalanya dibilang sama Pak Kofi, saya punya tugas buat kamu. Ini masih muda ya Kofinya ya. Saya punya tugas buat kamu. Kamu mau saya tugasin untuk keliling daerah untuk melatih kepemimpinan para ketua-ketua di daerah gitu. Nah, dia kaget dong, siapa saya ya kan, orang masih mahasiswa, masih muda, disuruh ngelatih para pemimpin ya. Ibarat kata nih kalau saya bayangin di Indonesia ya, anak muda disuruh ngelatih para pimpinan-pimpinan gereja lah gitu ya, atau mungkin kalau yang muslim ya disuruh ngelatih ketua-ketua DPW NU atau Muhammadiyah gitu ya, stres kan gitu ya. Nah tapi si pemimpin ini mensensing ya keraguannya si Pak Kofi, kemudian dia bilang, tenang, saya punya keyakinan besar akan kemampuan kamu bisa melakukan hal ini. Nah, saya akan mempersiapkan kamu untuk membantu para pemimpin ini belajar bareng-bareng, membagikan pengalaman mereka masing-masing. Jadi sharing best practice aja, facilitating aja kamu untuk prosesnya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga singkat cerita ya, ya dibantu, dipandu, dilatih gitu. Nah, singkat cerita ya tugasnya berjalan dengan baik ya untuk ukuran saat itu ya. Tapi yang lebih luar biasa adalah di titik itulah Pak Kofi menemukan panggilan jiwanya ya. Jadi bahwa kalau kita sekarang mengenal beliau sebagai pakar kepemimpinan ya, pelopor studi-studi kepemimpinan dan program-program pengembangan kepemimpinan, ya titik awalnya bisa dikatakan pada momen itu. Pada momen dia merasa diberdayakan oleh seorang pemimpin, dimultiply gitu ya kecerdasan kolektifnya, sehingga akhirnya dia menemukan panggilan jiwanya bahwa dia kayaknya pengen meniti jalan ninja itu gitu ya, meniti jalan ninja sebagai seorang trainer fasilitator dalam bidang kepemimpinan. Nah, pertanyaannya kan waktu itu si pimpinan saya tuh ngapain ya? Kok saya bisa segitunya? Saya bisa ngasih effort segitunya. Nah, itulah yang kemudian dibilang ketika saya baca bukunya Lis Wiseman ini, saya bilang, nah ini jawabannya. Jawabannya tentang apa yang dilakukan oleh pimpinan saya dulu itu ya ada di bukunya Lis Wiseman. Pimpinan saya adalah seorang multipliers yang melakukan praktek-praktek yang disebutkan oleh Lis Wiseman di buku ini, dan itulah sebabnya saya kemudian terlipat gandakan lah ya, terlejitkan lah potensi saya gitu. Nah, lebih jauh di kata pengantarnya Pak Kofi itu kemudian menerangkan kenapa multipliers itu penting sekali di zaman sekarang. Karena sekarang itu kita hidup di era ketika banyak permintaan baru ya, new demands. Jadi bisnis, bukannya bisnis, pemerintahan, segala organisasi di dunia itu menghadapi tantangan-tantangan baru. Tapi masalahnya adalah resources-nya, sumber dayanya nggak bertambah gitu. Kita lihat kan sekarang kayak gitu ya, misalnya di Indonesia nih, dengan adanya taksi online misalnya gitu ya,
Itu kan artinya kebutuhan orang buat mobilisasi kan bertambah. Tapi toh kenyataannya taksi-taksi kayak Bluebird ya masih ada gitu. Nah artinya kebutuhan itu bertambah, tapi sumber daya itu terbatas, ya kan? Nah jadi tantangannya makin gede, tapi sumber daya untuk mengatasi tantangannya ternyata tidak bertambah gitu kan. Nah itulah kenapa dibilang sebagai new demands, insufficient resources. Itu tesis utamanya. Jadi kenapa multipliers penting? Karena sekarang ini kita menghadapi tantangan-tantangan baru, tapi sumber daya kita tidak bertambah. Jadi di sisi lain ada dilema gitu ya. Jadi Pak Kofi bilang, saya tuh sering nanya ya, kalau lagi isi sering nanya. Berapa banyak di antara Anda, para peserta itu setuju bahwa sebenarnya tim kita yang ada di kantor itu sebenarnya punya potensi yang jauh lebih besar daripada yang sudah mereka kasih. Yang pertanyaannya pelan-pelan ya. Jadi pertanyaan gini, kalau teman-teman ditanya ya, di organisasi teman-teman, menurut teman-teman berapa banyak teman-teman setuju bahwa orang-orang di organisasi kita tuh sebenarnya punya potensi yang jauh lebih gede daripada yang sudah mereka tunjukkan sekarang. Nah, kebanyakan orang setuju bahwa 99% lah, ya tim saya itu sebenarnya punya potensi jauh lebih gede. Gitu kan? Nah, artinya kan seharusnya berarti kan tantangan yang dihadapi organisasi itu akan punya sumber daya yang cukup dong buat mengatasinya. Ya kan? Wong tim kita itu potensi yang dipakainya masih banyak, yang belum dipakainya masih banyak gitu. Berarti kan harusnya tantangan kita nggak ada masalah dong. Nah, tapi terus ditanya pertanyaan kedua, siapa di antara Anda yang merasa selalu dapat tekanan untuk memproduksi lebih dengan sumber daya yang sedikit? Semuanya juga bilang setuju. Iya, kita tuh lagi dapat tantangan memproduksi lebih banyak, tapi sumber dayanya sedikit. Lah ini kan aneh, ya kan? Harusnya tantangan itu nggak ada masalah. Harusnya kita bisa produksi lebih banyak, lawang potensi yang dipakai belum semuanya. Ya kan? Harusnya kita memang tidak perlu menambah sumber daya. Tapi kok kita ngerasa begitu ya? Selalu ada tekanan buat memproduksi lebih, sementara sumber dayanya terbatas gitu. Nah, sehingga kalau digabung jadi satu katanya ya, ada kesimpulannya. Situasinya sekarang sebenarnya adalah orang-orang itu seringkali mengalami overwork and underutilized. Jadi kalau kita bayangin misalnya ada 100 orang, sebagian kecil itu overwork. Orang-orang yang capable, yang pinter-pinter, yang produktif itu dikasih beban lebih tinggi karena mereka jago. Tapi sebagian besar yang lain jadinya underutilized. Jadi nggak seimbang. Kenapa? Karena potensinya tidak optimal. Gitu ya. Ya sebagian overwork, sebagian lagi underutilized. Padahal logikanya organisasi itu pada saat merekrut orang, pasti merekrut orang yang sudah seleksinya bagus. Nah, kok bisa orang-orang yang seleksinya bagus ini kok bisa underutilized gitu kan? Sehingga terjadilah sebagian yang lain overwork gitu kan. Nah, maka dari itu si Pak Kofi bilang, jadi ide barunya si multipliers ini ada di situ, gitu ya. Ketika kita ada di situasi sebagian orang overwork dan sebagian lain underutilized, yang kita butuhkan adalah para pemimpin yang bisa mengoptimalkan ya potensi tiap orang sehingga lebih terjadi pemerataan. Nah, soalnya beliau ngutip nih, kutipan dari Pak Peter Drucker yang bilang bahwa kalau ada kontribusi yang paling penting dari abad 20 adalah peningkatan di dalam produksi manufaktur. Itu peninggalan abad 20. Jadi manufaktur itu produksinya meningkat karena terjadi mesinisasi yang lebih baik gitu ya. Itu sumbangan dari abad 20. Kan manufaktur udah ada sebelum abad 20 ya. Tapi abad 20 itu membuat industri manufaktur ya. Mungkin kalau kita amati ya barangkali ilmu-ilmu kayak TQM, Six Sigma itu membuat manufaktur lebih produktif. Itu sumbangan abad 20. Nah, tapi beliau bilang bahwa sebenarnya di abad 21 yang lebih dibutuhkan bukan itu lagi. Yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari kerja-kerja pengetahuan dan produktivitas dari para pekerja pengetahuan. Manusianya ini. Kenapa? Karena manusianya ini seringkali punya potensi yang banyak. Sebagian besar kerjaan manual sudah dikerjakan oleh mesin.
zaman sekarang sudah oleh teknologi juga, oleh handphone misalnya, berarti kan potensinya masih banyak nih yang nggak terpakai. Nah ini mesti diapain gitu kan. Nah soalnya di abad 20 yang berharga itu yang disebut sebagai aset adalah equipment, peralatan. Tapi di abad 21 sebenarnya adalah knowledge worker dan produktivitasnya itu, manusianya itu. Karena kalau dipikir-pikir, pabrik sekalipun yang asetnya tuh harganya miliaran dan triliunan, kalau nggak ada manusia yang mengelolanya, maka dia semuanya jadi liability. Bahkan alat-alat yang otomatis pun kan tetap harus dikelola oleh manusia kan, manusia yang ahli mengelola itu. Kalau nggak dikelola ya dia akan jadi liability. Ya, jadi alat-alat yang menghasilkan kerugian gitu. Nah, maka dari situ multipliers jadi krusial, jadi penting kata Pak Kofi. Nah, yang unik kata Pak Kofi dari buku ini katanya pertama adalah nah ini sudah disebutkan di sini ya. Jadi buku ini itu adalah hasil penelitian lebih dari 150 eksekutif. Jadi risetnya itu 150 eksekutif tidak hanya di Amerika tapi juga di Eropa, di Asia dan di Afrika. Nah, jadi ini tidak hanya meskipun ya Bullis Weisman orang Amerika dan buku ini terbit di Amerika, tapi sudut pandangnya sudah cukup mewakili ya. Jadi contoh-contohnya banyak. Buku ini tuh banyak contoh dari berbagai industri. Menarik ya. Nah, yang kedua, Pak Kofi senang buku ini karena di antara multiplier dan diminisher itu buku ini mencoba untuk menjelaskan sebagian kecil aja bedanya apa sih. Nah, saya nangkep ya kenapa kok Pak Kofi senang sebagian kecil bedanya itu. Karena yang kita butuhkan tuh sebenarnya adalah hal-hal yang sedikit yang bisa kita latih. Ya kan? Nah, ini nyambung dengan yang ketiga gitu ya. Jadi bukan hanya buku ini penuh dengan insight, tapi juga dengan practical tips yang bisa dipakai, bisa dilatih. Sehingga kita nggak cuma hanya terpukau sama multipliers, tapi kita bisa mencoba berlatih menjadi multipliers. Gitu. Nah, yang keempat katanya, bagaimanapun ya, meskipun buku ini punya nuansa praktikal yang tinggi, tapi buku ini juga selaras dengan timeless principles. Ini kan ciri khasnya Pak Kofi kalau komentarnya, dia tuh senang dengan hal-hal yang sifatnya universal ya, sifatnya mendasar gitu, hukum-hukum alam. Jadi dia dianggap buku ini punya keselarasan. Dan memang kalau saya amati begitu. Jadi baca buku Multipliers ini kita akan menemukan prinsip-prinsip yang selaras dengan 7 Habit, ya, dengan The 8 Habit, yang kemudian diejawantahkan dalam praktek kepemimpinan yang lebih spesifik lah. Itu bagian pertama dari buku ini yang merupakan kata pengantar yang luar biasa menurut saya dari Pak Kofi ya. Nah sekarang kita mau masuk ke kata pengantarnya dari Bullis Weisman sendiri, gitu kan. Jadi dia buka kata pengantarnya itu dengan kalimat there is more intelligence inside our organizations than we are using. Ini sudah sempat kita singgung tadi ya. Jadi premisnya adalah bahwa di organisasi kita itu ada jauh lebih banyak kecerdasan yang masih tersedia daripada yang sudah kita gunakan. Jadi orang yang ada di organisasi kita tuh belum menggunakan sepenuhnya intelligence-nya ya, kecerdasannya. Nah itulah kemudian kenapa akhirnya dia menyebut ya, ada pemimpin-pemimpin yang sanggup tuh melipat gandakan kecerdasan itu yang disebut sebagai multipliers. Sebaliknya, para pemimpin yang tidak melakukan hal itu malah justru semakin menimbun kecerdasan itu semakin di bawah, itu yang disebut sebagai diminishers. Nah, buku ini di edisi pertamanya terbit tahun 2010 itu cukup mengguncang para eksekutif ya. Karena ya nanti terutama ya ada satu chapter namanya accidental diminisher, itu yang paling menarik sebenarnya. Jadi accidental diminisher adalah orang yang menjadi diminisher bukan karena sengaja, tapi karena nggak sengaja. Dan bukan karena dia orang yang diktator ya, atau tiran gitu ya, bukan. Tapi dia justru seringkali orang yang nice, yang baik-baik saja, yang pengen berbuat baik. Tapi nggak sengaja justru mendiminish kecerdasan dari timnya. Nah, waktu edisi 2010 belum terlalu banyak dikupas, tapi yang jelas ide multiplier dan diminisher itu cukup mengguncang para pembaca di masa itu. Mungkin karena organisasi di masa itu memang lagi ngalamin banyak krisis kan ya, 2008 ya. Krisis ekonomi, ya banyak organisasi kemudian berusaha survive. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi bahwa organisasi itu
menghadapi new demands tapi insufficient resources. Karena krisis ekonomi harus mungkin efisiensi. Nah, tapi masalahnya kita butuh hal-hal baru, sumber dayanya terbatas gitu. Tidak dibungkiri bahwa yang namanya diminisher itu masih akan ada, dan banyak orang berargumen ya kalau saya lagi ngomongin begitu, berargumen enggak Pak, si itu diktator oke, si itu diktator oke gitu kan. Tapi ada perumpamaan yang bagus banget di kata pengantar, dia bilang iya sih, para orang yang fully diminisher itu mungkin akan masih tetap ada. Tapi ibarat kata tuh kayak orang di zaman sekarang yang masih pakai BlackBerry ya. Ya kan? Mungkin ada yang masih pakai BlackBerry, tapi ya tinggal tunggu waktu. Lama-lama BlackBerry itu juga akan nggak bisa dipakai lagi gitu. Sama kayak telepon kantor gitu yang pakai fixed line. Ya masih ada yang pakai, tapi tinggal tunggu waktu, lama-lama tuh udah nggak dipakai lagi gitu kan. Udah nggak bisa bertahan. Liz Wiseman mengangkat kisah di awal-awal tentang seorang pemimpin yang selalu deliver result gitu ya, tapi gaya kepemimpinannya ala diminisher, yang sampai pada suatu titik organisasinya tiba-tiba melakukan restrukturisasi, perubahan strategi yang tidak memungkinkan lagi dipimpin oleh orang-orang seperti orang ini, yang disebut namanya Jorgen lah gitu ya, seorang GM. Nah, karena ya tadi organisasinya mungkin lebih slim, lebih remote, jadi banyak cabang gitu misalnya, menghendaki orang buat lebih punya otonomi bergerak, nggak mungkin dipimpin dengan orang yang pengennya ngeliatin satu-satu gitu. Nah, menariknya adalah orang ini yang tadinya berprestasi gitu ya, selalu deliver result, akhirnya harus ditinggalkan, harus disuruh pergi gitu sama organisasi, bukan karena kemampuan teknisnya, tetapi karena kemampuan kepemimpinannya. Karena dia punya gaya yang tidak lagi relevan gitu. Nah, kisah kayak gini itu makin banyak. Ya, saya sendiri pernah mendengar kisah yang saya yakin cukup valid ya, karena saya dengar dengan orang yang dekat ya. Di sebuah organisasi, satu perusahaan di Indonesia, pernah kedatangan orang levelnya senior VP waktu itu ya. Orang ini sangat capable di bidangnya secara teknikal. Orang ini tidak hanya secara bukti di bisnis bagus, tapi juga orang ini bahkan seorang akademisi yang baik ya, dia nulis paper-paper yang luar biasa di industrinya dia, jadi orang ini jago banget lah. Nah, tapi sejak dia masuk itu dalam 6 bulan 2 GM-nya resign ya, nggak tahan sama gaya mimpin dia yang kalau kita baca di sini ya tergolong diminisher gitu. Nah, orang ini pun juga akhirnya nggak lama, akhirnya sama organisasi diminta untuk selesai. Kisah kayak gini jadi makin banyak ya. Kalau kisah orang yang nggak capable kemudian dipecat kan banyak ya. Dari dulu ada ya. Tapi ini kok ada kisah orang yang capable tapi dipecat itu. Nah, salah satunya karena itu. Karena organisasi tidak lagi mungkin mentolerir ya orang-orang yang menyia-nyiakan. Nah, itu tuh kalimat itu. Menyia-nyiakan sumber daya yang ada. Karena kalau kita berkaca pada kasus yang saya ceritakan tadi, perusahaan itu perusahaan yang salah satu yang bagus di Indonesia di industrinya. Jadi orang-orang yang ada di sana pilihan. 2 GM yang keluar tuh bukan GM yang nggak capable, yang nggak deliver, justru GM yang bagus itu. Nah, pimpinannya stres lah ya. Ini ada orang kayak mereka ini kok pergi cuman gara-gara urusan ketidakcocokan dengan si VP-nya, problem kan gitu. Nah, maka dari itu akhirnya VP-nya dipilih untuk dikeluarkan gitu. Ada kutipan bagus yang diambil oleh Liz Wiseman di sini dari orang namanya Matthew Haas ya. Dia asisten superintendent dari public school di Virginia. Dia bilang begini, lama-kelamaan organisasi kita, even di dunia pendidikan itu makin lean ya, makin tipis gitu jenjangnya. Jadi udah nggak kebayang lagi kita kerja dalam organisasi yang pakai silo-silo ya, pakai hierarki dan tidak bisa berkolaborasi satu sama lain. Dulu memang begitu, dulu memang per departemen itu bisa kayak raja-raja kecil gitu ya, tapi sekarang udah nggak mungkin. Jadi satu-satunya cara adalah dengan menjadi multiplier gitu ya. Nah, di sisi lain ada survei-survei yang dikutip di sini, misalnya surveinya Gallup ya, yang bilang bahwa dari 142 negara hanya 13% orang yang kerja itu dengan fully engaged, engagementnya cukup tinggi. SHRM, SHRM, Society for Human Resource Management,
itu melaporkan bahwa tahun 2009 masih ada 86% orang yang happy sama kerjaannya. Tapi pelan-pelan itu ternyata angka ini menurun gitu. Yang menarik adalah Mbak Liz Wiseman kemudian bilang bahwa ini bukan hanya emotional issue loh. Jadi data-data itu bukan hanya emotional issue, tapi it implies a waste in fundamental resource that powers most company today, intellectual capital. Problem itu di situ. Jadi nanti berkali-kali Liz Wiseman akan menekankan bahwa menjadi multipliers itu bukan menjadi orang yang semata-mata good guy gitu ya. Orang yang nice gitu, orang yang menyenangkan. Enggak, multiplier itu orang-orang yang hard edge dia sebut sebagai orang-orang yang kenceng banget nge-push timnya. Tapi mereka meng-create itu dalam lingkungan yang membuat orang itu engage. Jadi tekanannya itu tetap ada, tapi tekanan dengan cara yang berbeda gitu. Nah, itu yang menarik. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyia-nyiakan, justru ya, kenapa kok mereka tetap ngasih tekanan ya dengan cara yang tepat? Karena mereka niatnya itu tidak mau menyia-nyiakan intellectual capital yang ada di timnya gitu. Nah, sebaliknya diminisher itu kayak gitu. Nanti akan ada pembahasan begini. Ini seorang diminisher nih, nggak disebutin namanya ya. Nanti si Liz Wiseman ini pernah nih satu forum sama si leader ini. Jadi di ruangan tuh banyak leader yang middle level lah gitu ya, middle level ke atas. Terus dia memperhatikan bahwa si eksekutif ini selalu hanya memperhatikan ide dari sekian banyak segelintir orang aja. Jadi kebanyakan orang tuh diem di ruangan itu, yang ngomong cuma sebagian aja. Pas sudah keluar ruangan, si leader ini sendiri mention ke si Liz Wiseman bahwa lihat kan tadi saya tuh cuma bisa ngandelin beberapa orang aja gitu. Dalam hati dia berpikir si Liz Wiseman nih, lah itu satu ruangan itu kan talent semua. Rugi dong organisasi sebenarnya ya. Kalau kamu hanya bisa mengandalkan segelintir orang. Nah, ini nanti di buku ini dibahas dengan sangat telak ya, bahwa si diminisher itu tanpa sadar menggunakan mindset bahwa kejeniusan itu barang langka. Gitu. Sehingga ya saya hanya bisa ngandelin sedikit orang, termasuk diri saya sendiri gitu ya. Nah, sebaliknya multipliers akan punya pandangan yang sama sekali berbeda, bahwa kejeniusan itu melimpah ada di mana-mana. Kita perlu cari tahu cara buat mengeluarkannya. Kalau kita nggak melakukan itu, maka kita sedang menyia-nyiakan capital yang sebenarnya kita punya. Gitu. Nah, di edisi kedua ini ada beberapa hal yang berbeda ya. Jadi insight-insight yang ditemukan sama Liz Wiseman dan timnya secara berbeda. Yang pertama adalah ternyata kebutuhan akan isu multiplier versus diminisher ini semakin kelihatan universal. Jadi tidak hanya ada di Amerika, tapi terjadi di banyak negara gitu ya. Tidak hanya terjadi di tadi ya sebagian kecil negara-negara maju, tapi di banyak benua juga terjadi. Yang bahkan sudah ditemukan angkanya bahwa kecerdasan yang bisa didapatkan oleh multiplier compare to diminisher itu 2 kalinya. Jadi dengan sederhana misalnya kalau orang punya 100% kecerdasan ya, kalau dia kerja sama diminisher dia cuma kasih separuh kecerdasan dia, kalau dia kerja sama multiplier dia kasih seutuhnya. Itu kurang lebih 2 kalinya. Gitu ya. Itu yang pertama, dan itu universal. Ditemukan makin banyak bukti-bukti yang ada di banyak negara. Yang kedua adalah sometimes the good guys are the bad guys. Nah, ini tadinya dia berpikir diminisher tuh tirani, ya narsisis, kemudian diktator, galak, suka ngomong kasar. Itu waktu edisi pertama bukunya, dia masih berasumsi kayak gitu. Tapi seiring dengan penelitiannya dia kembangkan, yang ditemukan justru, loh kok terjadi nih, efek diminishernya terjadi. Tapi leadernya kok nggak kayak yang saya duga. Ternyata leadernya adalah orang-orang yang justru punya niat baik, nice guy, gitu ya, orang-orang yang punya keinginan membantu. Nah, justru perilakunya inilah nanti akan menghambat. Dia menjadi accidental diminution. Maka nanti ada satu bab khusus soal itu. Nah, yang ketiga adalah the biggest barriers are contextual and cultural. Nah, berbagai budaya nggak bisa dipungkiri itu beda-beda. Ya, ada perilaku-perilaku tertentu yang di budaya tertentu fine-fine aja. Itu tidak membuat orang menjadi diminisher. Tapi begitu di budaya lain, itu membuat orang jadi shutdown. Itu possible ya. Kalau teman-teman mungkin pernah ikut training 7 Habits for Managers atau yang lain-lain di Dunamis, ada satu
video yang mengisahkan leader namanya Carmen ya, yang baru pindah ke sebuah organisasi. Dia tuh punya kebiasaan kalau lagi memimpin rapat ada yang usul, dia ngerasa usul gitu ada kurangnya, langsung aja dia feedback di depan orang gitu. Nah, di tempat sebelumnya kebiasaan itu nggak ada masalah. Ya, bahkan itu membuat dia dipromosi terus ya. Itu salah satu cara dia memimpin timnya. Tapi di tempat yang baru ini, kok orang jadi baper, ya, orang jadi jadi shutdown pelan-pelan, jadi nggak berani ngomong. Nah, kebiasaan dia dalam konteks yang berbeda ternyata berdampak diminisher gitu. Nah, ini yang nanti tidak bisa dikebiah uyah ya, perlu dipelajari secara mendalam. Itu insight ditemukan. Nah, sehingga nanti dalam babat berikutnya kita akan membahas lebih detail nih bagaimana sebenarnya perbedaan utama ya dari multiplier versus diminisher ini, dan kemudian apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh para multiplier sehingga mereka bisa melipat gandakan kecerdasan. Dan berita bagusnya, kita yang menyadari bahwa kita itu diminisher itu ternyata bisa belajar menjadi multiplier. Jadi ini dua versus ini bukan takdir ya, bukan takdir. Terutama si accidental diminisher tadi yang nggak sengaja tadi ya, kita tuh selalu. Jadi justru kalau di trainingnya ya, training multiplier, justru kita tuh pasti akan ketemu ciri-ciri kecenderungan accidental diminisher itu ada dalam diri kita, pasti ada. Nah, maka yang kita perlu lakukan adalah menyadari ya kecenderungan kita apa, lalu melatih gimana caranya bisa menggeser itu menjadi multipliers. Jadi, itu berita bagusnya ya. Jadi berita bagusnya bahwa kita selalu punya kekurangan untuk menjadi diminisher, tapi kita juga bisa berlatih menjadi multipliers. Sampai sini dulu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.